Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGP nomor 10, 1 dan sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan mencintainya, dan bersorak-soraklah karenanya hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang bergabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dalam perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat
Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami, kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih-Mu, serta tahu, memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah kami mengucapkan puji-pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan di minggu ini diambil dari buku Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Begini bunyinya: karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Lakukanlah segala sesuatu dengan baik, dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita meredahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang-Mu dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniailah kami dengan ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan di minggu kita di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 5 ayat 8 sampai 13. Kita membacanya secara responsoria. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak akan jujur, batin mereka penuh kebusukan, dan kerongkongan mereka seperti kubur tergangga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyakkan pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau.
Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat di pagi hari ini. Warta Jemaat Minggu 19 Maret 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Letare, bersukacita, dari Yesaya 66 ayat 10a dengan topik bersukacita karena percaya, Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Kedua, pemeriksaan kesehatan dalam rangka Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun. Pada hari ini Minggu 19 Maret 2023, setelah ibadah pagi dan siang bertempat di GSG akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gula darah, kolesterol, dan asam urat dengan memberikan kontribusi sebesar 40.000 per orang. Bagi jemaat yang ikut mengikuti dapat menghubungi Nyonya Butar-Butar atau Lia Boru Simangusong atau Nyonya Tambowolon Kristianti Boru Siotang.
ketiga penerangan Alkitab. Rabu 22 Maret 2023 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Lansia bertempat di Gedung Serbaguna KBP Mampang Perapatan. Kamis 23 Maret 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PHD Ina Kamis bertempat di Gedung Serbaguna KBP Mampang Perapatan. Sabtu 25 Maret 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PH Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna KBP Mampang Perapatan. Sabtu 25 Maret 2023 pukul 19 WIB akan diadakan PH Amah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 4. Kebaktian Pasion kedua. Pada hari Jumat 24 Maret 2023 pukul 19.30 Bahasa Batak bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, kita akan mengadakan kebaktian Pasion kedua, penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Diberitahukan kepada semua jemaat untuk dapat menghadirinya. Jadwal kebaktian Pasion tahun 2023 Jumat 24 Maret pukul 19.30 Pasion kedua bahasa Batak, Kor Paduan Suara Lansia dan Paduan Suara Maranatha. Jumat 31 Maret 2023 pukul 19.30 WIB Pasion ketiga bahasa Batak, Paduan Suara Sektor 3, Paduan Suara Gabungan dan Paduan Suara Deborah. 3. Sabtu 1 April 2023 pukul 17 WIB Pasion keempat bahasa Indonesia, Paduan Suara Remaja dan Paduan Suara Napo Sebulung. 5. Pesta Parahyangan Anak Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 9.30 WIB di kebaktian bahasa Batak adalah Pesta Puncak Parahyangan Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan dengan tema Less of Me, More of Christ. Sedikit untuk saya, lebih untuk Tuhan, dari Yeskiel 45 ayat 9 sampai 17. Berikut ini diberitahukan kegiatan-kegiatan pra-parahyangan. Pertama, latihan menyanyi pra-parahyangan sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Waktu pelaksanakan akan diinformasikan lebih lanjut oleh guru sekolah minggu. Kedua, lomba parahyangan hari ini Minggu 19 Maret 2023 pukul 11.30 WIB setelah kelas sekolah minggu bertempat di gedung gereja akan dilaksanakan lomba sekolah minggu idol vokal solo untuk kategori kecil kelas 1 dan 2 dan kategori besar kelas 3 dan kelas 7. Kak Duma Tambu Bolon peserta akan membawa 2 lagu, yaitu lagu wajib dan pilihan. Kategori kecil kelas 1-2 lagu wajib Loas Ro Tu Au Dak Danak, lagu pilihan Bersama Tuhan Aku Bisa, 2 Lului Hamu Harajoni di Bata, 3 Walking with Jesus. Kategori besar kelas 3 sampai kelas 7 lagu wajib Beta Hita Masikola Minggu, 2 Parange Aka Nadenggan, 3 Bless the Lord Thousand Reason. 6. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan melaksanakan ibadah Minggu Variatif. 7. Jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. Nyonya Simarmata Asnabor Semangusong dari sektor 1 dirawat di rumah. Nata Desmanik dari sektor 2 dirawat di rumah. Togu Catur Windu Site dari sektor 4 dirawat di rumah. Maruhum Pangyutan Doro Saribu dari sektor 4 dirawat di rumah. Nyonya Tambolon A Mutiara Borusiahan dari sektor 1 dirawat di rumah. Nyonya dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Bahan ucapan syukur dapat kita baca dalam lembar warta ini.
Demikian warta Jumat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku nyanyian HGWP 214 ayat 1 dan selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di minggu yang baru ini tertulis di Yohanes 9 ayat 35 sampai ayat 41. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya,
Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Letare, artinya bersukacitalah. Dan topik khotbah adalah bersukacita karena percaya. Amang inang, bersukacita dengan senang itu berbeda. Jadi kalau senang itu adalah bersumber dari luar, dan itu tidak selamanya. Berbeda dengan sukacita. Kalau sukacita itu bersumber dari dalam, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi senang itu dia berkala karena tidak selamanya apa yang di luar diri kita akan membuat kita senang atau berbahagia. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita senang. Misalnya kalau kantongnya tebal atau dompetnya tebal, walaupun isinya belum tentu uang. Ada isi dompet yang buat tebal itu bisa saja kartu busway, kartu LRT, atau juga kartu Jaklingko, atau juga kartu time zone, kartu masuk ke Cibubur, uangnya hanya beberapa, atau mungkin juga kartu ATM. Tapi biasanya lebih mendominasi itu bukan kartu ATM di dompet. Itu bisa buat senang. Itu makanya ada seorang gadis yang suka ke cowok, ketika dia melihat cowok itu pertama sekali buka dompet, waduh tebal banget katanya, cewek matre biasa seperti itu. Ada orang juga senang ketika dia punya kedekatan tertentu kepada seseorang. Misalnya dia pernah berjumpa dengan seorang pejabat, walaupun dia tidak memiliki hubungan yang akrab, mereka foto, ini akan langsung dibuat di status. Kalau dulu kan bisa saja dipoto dulu, setelah berfoto, fotonya, figurannya ditempelkan di dinding, digantungkan di dinding. Jadi ada orang, misalnya kemarin kan 2 minggu yang lalu ya, yang lagi si Blackpink. Nah, orang langsung buat status. Itu sudah bahagia karena akan banyak orang yang melike. Tapi kalau sudah berlalu itu ya sudah berlalu. Atau mungkin juga ada orang yang senang ketika dia juga bisa jalan-jalan, healing. Jadi kemana-mana ada tempat yang indah, dia akan posting itu, dia akan senang karena banyak orang yang melike. Tapi nats ini memberitakan sukacita itu adalah karena hubungan yang baik dengan Tuhan. Di awal nats ini diberitakan tentang seorang yang buta, yang dari sejak lahir ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus memanggilnya, Yesus menyembuhkannya dengan lumpur dan air, dan menyuruhnya dengan air ludahnya, dan menyuruhnya supaya membersihkan ke Siloam, dan dia memperoleh kesembuhan. Ketika tetangganya melihatnya, mereka heran, bukankah dia itu pengemis yang buta dari sejak lahir? Mengapa dia bisa sembuh? Dia dibawa kepada orang Farisi, dan orang Farisi juga bertanya kepada orang tuanya, apakah dia anakmu? Bagaimana dia sembuh? Dia benar anakku, tetapi bagaimana dia sembuh? Saya tidak tahu. Tanya sendiri kepadanya. Kenapa orang tuanya sepertinya menyangkal dia? Karena orang tuanya takut kepada orang Farisi.
karena Yesus menyembuhkan pemuda ini saat Sabat, dan itu bertentangan dengan orang Yahudi, itu bertentangan dengan orang Farisi. Maka ketika para orang Farisi bertanya kepada pemuda ini, kepada orang buta yang sudah sembuh ini, dia menceritakan bagaimana Yesus itu menyembuhkan, memberikan kesembuhan kepadanya. Dan ini berdampak orang Farisi, orang Yahudi mengucilkannya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui apa yang terjadi kepada pemuda ini, maka ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita semua. Bersukacita karena percaya. Yang pertama adalah sukacita kita semua adalah Allah menyambut kita. Allah menyambut kita. Walau kita dikucilkan, walau kita tidak diperdulikan, walau kita disepelekan, walau kita tidak dianggap, tetapi Allah benar-benar menyambut kita. Berita nats Injil ini menggambarkan betapa pedihnya perasaan seorang buta. Jadi dari awal juga dia itu sudah dikucilkan, karena amang dan inang di tradisi orang Yahudi, orang yang penyakit sudah menahun, sudah lama, itu dianggap karena dosa orang tua. Itu sebabnya di ayat 1 tadi dikatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi sudah ada konsep masyarakat pada waktu itu, seorang yang penyakit buta menahun atau bahkan penyakit yang lain itu karena dosa, itu karena dosa. Jadi sampai sekarang juga itu juga masih terbawa-bawa dalam pikiran kita. Kalau misalnya ada orang yang ditimpa malapetaka, ditimpa penyakit yang parah, kita sering melihat ke orang tua. Jangan-jangan dia orang tuanya dulu berdosa ya, sehingga anaknya sekarang ketimpa. Itu cara berpikir yang salah. Justru Tuhan Yesus mengatakan di ayat 3, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi penyakit menahun, malapetaka yang berurut-urutan dalam kehidupan kita, amang dan inang, kita harus ingat itu bukan karena dosa orang tua. Kalau saat ini kehidupan kita terbalik-balik, berbeda dengan orang tua, mungkin orang tua kita dulu lebih berhasil, lebih kaya atau lebih terkenal, tapi menurun di waktu kita, saat ini di generasi kita, jangan salahkan orang tua, itu mungkin dosa orang tua. Atau mungkin jangan salahkan kita, itu mungkin karena dosaku, maka anakku seperti ini, maka putriku seperti ini, maka usahaku seperti ini. Saudara-saudari, sukacita kita adalah karena Allah menyambut kita, karena Allah menerima kita, dan Allah mau bersama-sama dengan kita. Di dalam nats ini di ayat 38 dikatakan seperti ini, siapakah aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Jadi di sana bahwa dia meyakini bahwa Yesus adalah datang dari Allah. Maka sukacita kita adalah meyakini Yesus ada bersama dengan kita walaupun kita terkucil. Maka amang dan inang, mari kita lepaskan pengalaman seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia tidak senang saat orang senang. Ini juga tipe yang terjadi saat ini. Kita susah, ada orang yang susah melihat orang senang dan sangat senang melihat orang susah. Maka sebaiknya adalah kita harus senang terhadap orang yang sedang senang dan susah terhadap orang yang sedang susah. Artinya kita memberikan penguatan,
kepada setiap orang. Kita merasakan kepedihan orang saat mereka pedih. Kita merasakan senang bahagia ketika orang berbahagia. Penggembalaan yang terbaik adalah, atau penghiburan yang terbaik kepada orang berduka adalah ketika kita mau masuk di dalam dukanya. Sukacita yang sangat menyenangkan adalah ketika orang senang, kita masuk di dalam sukacitanya. Dan ini saat ini semakin menipis. Ada orang susah, ada orang yang berduka, kita justru memberikan penguatan. Saya juga pernah merasakannya. Kalau misalnya ada seorang yang baru mabalu, Amang dan Inang, ketika kita datang menghiburnya, kita belum mabalu, kita datang mengatakan, di dalam Tuhan semua baik-baik saja. Saya juga merasakan kepedihanmu. Gak mungkin orang yang tidak pernah janda bisa merasakan kepedihan seorang yang janda. Tidak mungkin. Maka masuklah di dalam kepedihannya. Ikuti ceritanya, apa yang sedang dia alami. Maka itu akan meneguhkan dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mencarinya. Yesus mencari orang buta ini, Yesus menghiburnya, Yesus serius dengan orang yang mau menderita demi Kristus. Kan di dalam nats ini dinyatakan orang buta itu dia percaya kepada Yesus dan memberitakan kepercayaannya kepada orang Farisi. Maka Amang dan Inang, Yesus serius terhadap orang-orang yang mau bersama dengan Kristus. Yesus serius dengan kita ketika kita mau menderita dengan Kristus. Yesus serius dengan kita ketika kita mau bersama-sama dengan Kristus di dalam suka dan duka kita. Maka sehingga walaupun dikucilkan, tidak ada yang dapat mengucilkan kita dari persekutuan Tuhan. Justru Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Maka apapun pergumulan kita harus percaya dan kita harus siap percaya kepada Kristus. Kita tidak bisa percaya dan diarahkan oleh kesenangan dari luar. Justru Tuhanlah yang mengarahkan kita kepada sukacita. Itu sebabnya Mang dan Inang, mengapa kita gereja? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita berdoa? Karena melalui doa, ibadah, membaca Alkitab, Tuhan sedang mengarahkan kita menyambut Tuhan. Ibadah kita hari ini bukan asal ibadah, tetapi inilah cara Tuhan mendekatkan kita dan mengarahkan kita kepada Tuhan. Yang kedua, melalui nats ini kita diajak, siapakah orang yang bersukacita? Orang yang bersukacita adalah orang yang mau merendahkan hatinya. Di ayat 38, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Maka ini menggambarkan orang yang disembuhkan tadi, orang buta tadi, ia menyembah Tuhan, berarti menundukkan hatinya, menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini adalah tentang kerendahan hati. Maka siapa yang boleh datang kepada Tuhan adalah orang yang rendah hati, yang tidak datang dengan kesombongannya, yang tidak datang dengan kelebihannya, tidak datang dengan banyak hal yang dia sukai, tetapi dia membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka telinganya, siap untuk dipandu Tuhan. Saat ini banyak orang-orang yang menutup telinga terhadap firman Tuhan. Karena apa? Karena ada yang lebih menyenangkan hatinya. Kebiasaan-kebiasaannya. Orang yang terdekat dengan dia. Orang pekerjaan yang sedang berhasil. Sehingga dia menyatakan ini adalah karena aku. Maka semua dia akan mendaftarkan keakuan-keakuannya, maka dia pasti akan tertutup dari anugerah Tuhan. Tuhan bebas memberi kepada siapapun berkatnya. Tuhan bebas memberi kepada siapapun tuntunannya. Tetapi orang yang mau menerima tuntunan dan pemberian Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang menundukkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga, melalui nats hari ini, Amang dan Inang, kita diajak melihat siapakah orang yang bersukacita.
Orang yang bersukacita adalah orang yang dapat melihat kuasa Allah dalam hidupnya, bukan hanya dalam saat senang, bukan hanya di dalam saat dia berhasil, tetapi di dalam saat duka, di dalam setiap saat, di dalam kepedihan hati, dia melihat kuasa Tuhan. Yesus itu lebih dekat kepada kita dan mau mendekatkan diri kepada kita. Dan buktinya adalah orang buta tadi ketika dia disembuhkan dari kebutaannya, dia juga disembuhkan dari buta rohaninya. Kita bisa mungkin melihat, tetapi kita bisa buta rohani. Kita bisa melihat dengan mata, tetapi hati nurani kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengapa kita susah bersyukur dalam hidup kita? Karena kita lebih cenderung melihat masalah yang kita hadapi saat ini, tetapi lupa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Maka kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu itu, ketika kita lupakan, maka kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita nantikan akan kita ragukan keberadaannya. Orang yang sangat sulit bersyukur dalam hidupnya adalah hanya orang-orang yang terpaku kepada masalah hari ini, tetapi lupa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka nats ini bergema kepada kita saat ini bahwa Tuhan mau bersama-sama dengan kita di dalam hal yang sepele pun, di dalam hal yang luar biasa pun, di dalam hal yang tidak kita duga-duga pun. Dia mau. Yang penting Amang dan Inang, bukalah mata rohani. Tuhan itu ada dan benar-benar ada dan mau bersama dengan kita. Saya tadi tertarik dengan lagu kita nomor 435 ayat 2. Kalau boleh slider sama pemusik memunculkannya kembali dan kita mau menyanyikannya bersama. 435 ayat 2. 435 ayat 2. Amang dan Inang, kita senang dengan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, suka duka atau hal yang membuat kita senang, tetapi yang lebih menyenangkan adalah ketika Allah berbicara kepada kita dan ketika Allah menyambut kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan menyambut kami di dalam segala kekurangan kami. Tuhan menerima kami dan memberikan kesembuhan rohani kepada kami, mencelikkan mata rohani kami untuk melihat kelimpahan yang Tuhan berikan setiap saat dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, tuntunlah kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami serahkan juga jemaat-Mu kepadamu, berkatilah jemaat-Mu di dalam segala hal yang sedang mereka kerjakan, berkati semua rumah tangga, berkati setiap anak yang dalam pertumbuhan, anak-anak-Mu yang sedang bersekolah, Tuhan berikan hikmat dan didikan, anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, tolong Tuhan, berikan mereka kesempatan untuk melakukan apa yang telah mereka pelajari selama ini. Anak-anak-Mu yang sedang
sedang bergiat juga di dalam mencari jodoh mereka, Tuhan berikan. Kami mohonkan juga kepadamu atas jemaatmu ini yang merindukan kehadiran anak, Tuhanlah yang memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan juga jemaatmu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, biarlah kasih setia Tuhan yang menyertai mereka, yang memberikan hikmat dan rasa syukur yang melimpah karena berkat-berkat Tuhan yang sudah mengalir dalam kehidupan mereka, terlebih atas kelayakan yang mereka terima Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami bawakan kepadamu semua jemaatmu yang sedang lemah tubuh karena sakit. Tuhan tolong sembuhkan, berkati obat dan makanan yang mereka makan supaya mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga bawakan semua program yang akan berlangsung di dalam minggu ini, yaitu kegiatan PHD, AMA, Punguan Ina Deborah, Parari Kamis, lansia, juga kegiatan sekolah minggu dalam rangka pesta perayaan sekolah minggu. Dan juga kami bawakan kepadamu Tuhan panitia Gotilon dan pesta ulang tahun di HKBP Mampang ini, kiranya mereka dikuatkan. Secara khusus hari ini akan diadakan gerakan periksa kesehatan. Ini cara panitia untuk mendekatkan medis kepada jemaatmu, dan kerinduan kami jemaatmu semua sehat dan dapat bersukacita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam menyambut hari baru di hari besok dalam pekerjaan yang mungkin akan membuat kami terbeban dan mungkin akan bergumul, tapi bersama dengan Tuhan kami akan memperoleh penguatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Segalanya
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Horas. Selamat datang di podcast HKBP Mampang Perapatan. Ini merupakan podcast yang pertama yang dilakukan oleh HKBP Mampang Perapatan dalam rangka menyambut Pesta Gotilon dan HUT HKBP Mampang yang ke-40 tahun. Dan pada saat ini, di acara podcast ini kita akan mengambil tema mengenai pentingnya mengenai kesehatan. Dan tentunya yang namanya juga podcast, kita akan berbicara dengan narasumber yang berkompeten. Dan teman-teman sahabat HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada, silakan untuk menikmati tayangan podcast kita dari awal hingga akhir. Dan untuk podcast kita akan menyambut narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dokter dari Dinas Satkes Pusdokes Mabes Polri. Mari kita sambut Dr. Luciana H. Samosir, MKM. Halo Inang, gimana kabarnya Inang? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, senang sekali Inang boleh memberikan waktu untuk di podcast HKBP Mampang Perapatan. Ini podcast perdana kita Inang.
di mana kita mengadakan podcast ini untuk menyambut Hari Gotilon dan Pesta HUT HKBP Mampang ke-40 tahun. Ya gitulah Inang, nanti kita akan berbicara mengenai kesehatan. Kenapa? Karena nanti di tanggal 19 Maret 2023, HKBP Mampang Perapatan akan membuat kegiatan cek kesehatan untuk seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan. Untuk selanjutnya, kita akan berbicara bersama dengan Inang Luciana. Inang, jadi karena kita mau menyambut acara kegiatan cek kesehatan nih yang tanggal 19 Maret 2023, tentunya akan ada banyak pertanyaan dari jemaat. Kenapa sih ada acara ini? Nah, oleh sebab itu saya mau bertanya Inang. Sebetulnya, kapan sih waktu yang tepat yang disarankan untuk kita itu dapat melakukan pengecekan kesehatan? Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin itu adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik seseorang secara umum maupun secara spesifik. Jadi sangat penting melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui status kesehatan seseorang dan mendeteksi secara dini apakah sudah ada penyakit atau tidak. Jadi ada pun waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur itu ada sebenarnya sangat fleksibel ya, dan tergantung beberapa pertimbangan seperti usia, riwayat keluarga, ataupun faktor risiko seperti status menopause wanita. Jadi dari segi usia, di bawah 40 tahun dianjurkan untuk pemeriksaan rutin kesehatan minimal 2 tahun sekali. Di antara usia 40 sampai 65 tahun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal setahun sekali. Dan di atas 65 tahun dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 6 bulan sekali. Jadi memang untuk usia bagi seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan di dalam podcast ini, semoga Inang selalu sehat dan ilmu manfaat sekali tentunya buat banyak orang. Dan Inang juga ikut berpartisipasi nanti ya tanggal 19 Maret kan? Ya.